Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala SMK Bina Informatika, Bapak S. Hargatama Eskom, yang saya hormati Wakil Pendidikan Ibu Sinta Dewi SPD Omkom, yang saya hormati Bapak Rizam Nuruzaman MPD, selaku moderator hari ini dan juga pembina OSIS, yang saya hormati Bapak Budi Arya Dharma selaku Direktur BI Channel dan juga media pembelajaran, serta kakak-kakak OSIS dan divisi BI Channel yang bertugas hari ini. Yang pastinya saya juga hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini, dan saya lihat tadi masih 250 dari awal sampai akhir. Aplaus buat Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktunya pada hari ini untuk turut mengetahui tata tertib atau tata cara PTMT pada tahun ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya hingga pada hari ini. Saya sangat senang sekali dapat bertemu Bapak Ibu melalui virtual. Ini terbanyak 250, biasanya kita ketemu satu angkatan aja, tapi ini kita 3 angkatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sang pencerah kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang di Zoom meeting ataupun yang ikut live YouTube, izinkan saya perkenalkan diri, saya Ibu Meta Mustikasari, saya selaku Waka Bina Pesdik atau Waka Kesiswaan. Apa kabar Bapak Ibu, Bismart Parents? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sudah 2 tahun mendampingi anak-anak belajar di rumah? Gemes pengen masuk, Bu. Yang pastinya sering diteleponin sama wali kelas atau pembimbing akademik, Ibu Al-Rafatara belum masuk gitu misalnya. Atau Bapak Mirzanya belum ngumpulin tugas gitu, atau belum ulangan harian. Nah itulah kayaknya serunya Bapak Ibu, mohon maaf ya diganggu sama pembimbing akademik. Mungkin lagi masak, lagi kerja, ternyata anaknya ketiduran atau lupa upload. Nah itulah cerita ya Bapak Ibu ya. Kami berdoa semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan buat Bapak Ibu dan kemudahan dalam turut mendidik anak-anak belajar di rumah selama ini. Amin. Amin. Yang pasti kami juga mengucapkan thank you for being the greatest parents. Udah jadi orang tua hebat yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kita berdoa semoga anak-anak selalu semangat belajar, kemudian cita-citanya juga tercapai. Alhamdulillah. Amin. Nah Bapak Ibu, pastinya saya juga ada yang mungkin orang tua pada saat ada tatap muka terbatas, ada yang ayo Bu semangat, ayo Bu kapan bukanya, mungkin kami juga pembimbing akademik di WA, kapan Bu PTMT di Bina Informatika, atau mungkin masih ada juga yang worry, masih ada yang khawatir, kayak gimana Bu sistemnya, aman gak anak-anak saya ke sana, bagaimana prosedurnya gitu kan. Pastinya itu kekhawatiran orang tua ada 2 hal. Yang pertama saya mau mengingatkan kembali, tadi anak-anak juga saya sudah sounding, Bapak Ibu juga boleh ikut mempersiapkan seragam. Mungkin karena jarang dipakai lengkap, biasanya anak-anak atasnya aja nih yang saya lihat, bawahnya celana pendek. Harusnya ada celana panjang, mungkin keselip atau dimanapun perlu disiapkan kembali Bapak Ibu seragam. Terus mungkin anak-anaknya rambutnya masih agak panjang, Ibu mohon izin juga agar dipotong sesuai aturan tata tertib. Sepatu, mungkin sepatunya ada yang keselip. Kalau kelas 10 sih kayaknya masih lengkap. Pimpin kelas 3 mungkin bisa dipersiapkan kembali ada di mana dan lain-lain, alat tulisnya minimal 4 buku karena ada 4 mata pelajaran di circle 1 atau circle 2 ini, ikat pinggang, dasi juga. Nah ini mungkin untuk kelas 10 ada beberapa pertanyaan 10-11 karena memang cukup jarang hadir ke sekolah. Kemarin saya ketemu sama anak-anak ANBK, asesmen manajemen, ada yang hadir sekitar 50 anak dan rata-rata bajunya, seragam putihnya belum ada logo OSIS di kantong atau belum pasang bed lokasi Bapak Ibu. Atau juga ada yang ternyata belum punya rok abu-abu, belum punya celana abu-abu. Karena memang kalau pakaian seragam yang umum seperti baju seragam putih, kemudian celana hitam, rok hitam, kemudian putih, celana putih,
itu disediakan oleh orang tua. Kami menyediakan seragam yang memang khusus dari Bina Informatika seperti praktek, batik, pramuka, olahraga itu kami persiapkan. Namun yang umum dipersiapkan oleh orang tua. Nah ini gambarannya, nanti filenya juga akan saya kasih. Ini seragam sekolah perempuan Bapak Ibu, Senin Jumat. Mungkin kalau yang kelas 3 udah hafal ya Bapak Ibu ya. Tapi yang kelas 10, kelas 11 mungkin belum hafal. Bahkan mungkin ada yang masih baru karena jarang dipakainya hanya pas di rumah saja gitu. Ini laki-laki, ini model rambutnya, ini model sepatunya Bapak Ibu. Nah, ada saya buat tayangan video tentang jadwal seragam sekolah SMK Bina Informatika. Mungkin ini menjadi pengingat buat Bapak Ibu di rumah, membantu mempersiapkan malamnya biar tidak terlambat pada saat hadir ke sekolah pagi hari. Boleh silakan Kak Vito di setel. Hai Sahabat Baik. Agar kita bisa menjadi siswa yang baik di SMK Bina Informatika, kita harus bisa menaati dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Salah satunya adalah cara kita berpakaian yang rapi dan baik. Nah, di SMK Bina Informatika, tata cara berpakaian kita menyesuaikan hari-harinya. Nah, oleh karena itu, yuk kita simak penjelasan berikut. Untuk hari Senin, kita menggunakan setelan warna putih, dasi hitam, jasper hitam, sepatu pantofel, dan topi untuk upacara. Untuk hari Selasa, kita menggunakan setelan putih abu-abu dengan dasi abu-abu, jasper hitam, dan sepatu pantofel. Untuk di hari Rabu, kita menggunakan setelan pramuka, jasper hitam, dan sepatu pantofel. Untuk hari Kamis, kita menggunakan baju batik dengan bawahan hitam, jasper hitam, dan sepatu pantofel. Untuk di hari Jumat, kita menggunakan setelan takwa dan sepatu pantofel. Untuk hari Sabtu, kita menggunakan baju praktik dengan bawahan berwarna hitam, jasper hitam, dan sepatu bebas. Untuk di hari Sabtu, kita menggunakan setelan olahraga dengan sepatu sneakers berwarna putih. Nah, ada tambahan lagi nih teman-teman. Untuk peraturan rambut, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan untuk rambutnya diwarnai. Selain itu, laki-laki juga rambutnya harus dipastikan tidak melebihi alis, tidak melebihi telinga, dan tidak menyentuh kerah. Oke teman-teman, itu dia tata tertib berpenampilan di SMK Bina Informatika. Nah, ayo kita taatin peraturan dan menjadi siswa teladan di SMK Bina Informatika. Dadah teman-teman. Ya, baik Bapak Ibu, tadi video seragam ini karya anak OSIS Divisi TIK Bapak Ibu, kemudian ada talentnya. Terima kasih untuk orang tua Medina Rizky, 10 animasi sudah mengizinkan anaknya hadir menjadi talent, dan juga Timothy 10 RPL talentnya. Itu mudah-mudahan menjadi gambaran Bapak Ibu untuk mempersiapkan seragam putra-putrinya, khususnya kelas 10 yang belum lengkap atau kelas 11 juga yang belum punya celana hitam dan lainnya. Bapak Ibu, saya mau memberikan informasi sedikit terkait sikap, karena ini ada kontribusi orang tua yang ikut juga menilai anak-anak di rumah. Ini Bapak Ibu skema penilaian sikap, saya informasi sedikit aja bahwasanya sikap itu dinilai oleh guru wali kelas atau pembimbing akademik, guru BK, guru mata pelajaran, juga ada orang tua Bapak Ibu di sini. Jadi orang tua termasuk ke dalam sumber utama informasi penilaian sikap. Nah, ini perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar rumah. Jadi Bapak Ibu punya kontribusi menilai putra-putrinya di rumah. Jadi nanti kita akan sebar angket yang Bapak Ibu harus mengisi sebagai sumber utama penilaian sikap, selain dari guru atau dari jurnal atau dari angket siswa juga. Nah, ini contohnya kalau siswa dapat juga Bapak Ibu penilaian diri. Jadi kita tanya, contohnya, apakah kamu ketika daring dan briefing dengan guru mengaktifkan video pada saat conference? Ini kita masukkan contohnya, dan ini juga. Jadi sikap itu ada 5 yang dinilai Bapak Ibu. Pertama ada religius,
nasionalis, ada mandiri, kemudian ada gotong royong. Nah ini nilainya ini kita masuk ke dalam rapot Bapak Ibu, mungkin kalau kelas 11 dan 12 sudah tahu. Ini rapotnya ada integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, itu deskripsinya yang kita nilai apa aja. Persen Pak Nukman dapat 4%. Jadi kalau dari sini kenapa? Oh lanjut, mohon maaf. Ini religius juga dinilai Bapak Ibu bagaimana kondisi anak-anak di rumah dalam sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya, baik yang muslim ataupun non muslim. Ada formnya dari guru agama Islam. Isa subuh sampai ke baca Al-Quran kita kasih form. Yang ini yang non muslim yang 1 minggu 1 kali juga ada, kita informasikan bagaimana kondisi ibadah di rumahnya. Nah ini sikap yang dinilai oleh guru PKN. Jadi dinilai ada kurang, cukup, baik, sangat baik Bapak Ibu contohnya. Ini yang lainnya tadi seperti integritas, ada kesetiaan, anti korupsi, keteladanan, mandiri, kerja keras, pembelajar, dan juga daya juang. Nah ini contoh jurnal, kita juga mengamati, jadi Bapak Ibu gurunya juga mengamati pada saat pembelajaran di Zoom meeting Bapak Ibu. Misalnya anaknya selalu aktif, sering jawab pertanyaan, atau ini yang positif atau negatifnya selalu mengirim tugas yang diberikan tidak sesuai waktu yang ditentukan. Ini juga menjadi salah satu jurnal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mata-mata pelajaran. Nah dari mana nulisnya di aplikasi Bismart ada, jadi nanti kita dapat datanya dari guru mata pelajaran pas absen, pada saat anaknya tidak aktif kamera, pada saat anaknya tidak menggunakan seragam, rambutnya panjang dan lain-lain, yang ditemukan oleh guru mata pelajaran dicatat Bapak Ibu dalam aplikasi Bismart. Nah ini contoh angket perhatian orang tua, kita memperhatikan rutinitas, kisi-kisinya, memberikan bimbingan, pengawasan, pemberian penghargaan atau hukuman, pemenuhan kebutuhan belajar, penciptaan suasana belajar yang nyaman, memperhatikan kesehatan, memperhatikan sikap mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Nanti kita akan berikan ke Bapak Ibu, ini saya kasih gambarannya saja. Ini contohnya, jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk isi. Nah Bapak Ibu, sikap yang tadi kita peroleh, kita olah. Yang dari guru mata pelajaran, kita masukin datanya nih oleh pembimbing akademik. Dilihat rata-ratanya mana yang paling banyak, apakah integritasnya, bagian kesetiaannya itu baik, atau cukup baik, atau sangat baik. Dari akumulasi Bapak Ibu guru, juga dari nilai BK, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan juga dari orang tua. Dimatchingkan hasilnya nanti. Nah ini contoh deskripsi rapotnya, mungkin kalau kelas 10 belum pernah lihat, dan ini kalau kelas 11 dan 12 sudah tahu banyak. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu, gimana sih tata caranya? Bu, TMT di Bina Informatika. Yang pertama, kita ada perilaku wajib, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwasanya ada protokol kesehatan yang sangat perlu kita terus ngomong sama anak-anak. Karena sekali lagi kadang-kadang anak-anak Bu udah ketemu, lupa, udah asik curhat, asik ngobrol gitu kan, karena kayaknya setahun 2 tahun gak pernah ketemu. Mungkin tahu-tahu tiba-tiba gak kenal ini siapa, jadi kenal, cocok. Nah kadang-kadang lupa. Nah ini yang sering kita juga harus sama-sama Bu, ini demi keselamatan kita bersama. Mungkin Ibu di rumah juga bisa mengingatkan terus, kami juga di sini mengingatkan. Pertama, masker dibawain kan Ibu 2 minimal untuk ganti. Kemudian sanitizer kita sediakan di sekolah, namun kalau Bapak Ibu menyediakan juga lebih baik agar anak-anak sewaktu-waktu asal ingat mereka menggunakan sanitizer. Kemudian social distancing. Nah ini jaga jarak 1,5 meter, kita nggak ada kontak fisik antara anak dan guru, kalaupun salam kita hanya salam namaste aja Bapak Ibu kepada anak-anak. Kemudian etika bersin juga kita kasih tahu ke anak-anak bagaimana etika bersin. Nah ini juga perilaku wajib etika berkendara. Bapak Ibu saya masih lihat kemarin yang datang ANBK, ada anaknya nggak pakai helm Bu. Jadi saya berharap Bapak Ibu mengingatkan juga dari rumah bahwa anak-anak wajib menggunakan helm demi keselamatan bersama. Kemudian juga suara knalpot, saya sempat dengar ada yang tidak standar. Karena kita berada di lingkungan warga di sini, khawatir ada yang tidak suka warga sininya karena nggak sengaja kegeber gitu Bapak Ibu ya.
Jadi memang kita sarankan anak-anak pakai suara knalpotnya yang standar bagi yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Ini juga etika makan dan minum, Bapak Ibu mohon maaf selama PTMT anak-anak tidak diperkenankan membawa makanan Bapak Ibu demi keselamatan kesehatan bersama. Karena pada saat makan mereka harus buka masker. Nah resikonya terlalu tinggi. Pada saat apalagi khususnya di ruang belajar. Ruang belajar tidak boleh membuka masker sama sekali. Jadi kami berharap sebelum berangkat ke sekolah anak-anak sudah sarapan atau sudah makan siang. Karena di sekolah 3 jam. Nah kita izinkan bawa minum Bapak Ibu, tapi minumnya juga nanti nggak di kelas. Kalau mereka mau izin minum, izin pada guru, nanti mereka di depan. Jadi tidak ada buka masker di dalam ruangan. Tadi juga kita udah sampaikan ke anak-anak. Kemudian kondisi medis, kita berharap semuanya sehat. Guru-guru bina informatika juga kondisi sehat. Kemudian juga kami alhamdulillah sudah divaksin semua. Kalau guru dari bulan Maret sampai Juni kemarin kita didahulukan oleh pemerintah untuk vaksin lebih dahulu. Kemudian tidak memiliki gejala COVID, ini yang paling penting. Diukurnya salah satunya mungkin dari suhu ya Bapak Ibu. Suhu tubuh, kemudian juga apakah sakit kepala, demam, pilek, batuk. Jadi kondisi datang ke sekolah, baik guru ataupun anak-anak dalam kondisi tidak ada ciri-ciri mengarah ke penyintas COVID. Nah, nggak boleh ada kegiatan. Yang pertama, Bapak Ibu mohon maaf, anak-anak nggak boleh ditungguin. Jadi silakan di drop, kemudian nanti dijemput kembali ataupun anak-anak menggunakan kendaraan umum. Terus istirahat, nggak ada istirahat Bapak Ibu, jadi tidak ada kegiatan istirahat di luar kelas. Anak-anak hanya di kelas saja, tidak ada kegiatan di luar. Kemudian tidak ada jajan di kantin atau jajan online Bapak Ibu. Jadi kami berharap sekali lagi kami tekankan anak-anak sudah makan di rumah. Kegiatan olahraga juga nggak ada. Kegiatan ibadah juga di rumah diutamakan seperti itu. Dan kalaupun memang terpaksa rumahnya jauh dan nggak dapat sholat zuhur misalnya, kami berharap sudah bawa alat sholat. Tapi yang rumahnya dekat, jarak tempuhnya 30 menit, bisa sudah sholat di rumah. Gitu. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum berangkat, nah ini tadi sudah saya bahas sedikit seragam. Anak-anak juga memastikan lama. Kita berharap anak-anak datang ke sekolah tepat waktu ya Bapak Ibu. Harapannya agar efektivitas pembelajarannya tercapai. Anak-anak yang pertama jam 8, 15 menit sebelum jam 8 sudah hadir di sekolah. Baik yang siang juga 15 menit sebelum jam 1 sudah hadir di sekolah. Kemudian sarapan dan lain-lain, memastikan diri dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Enggak sakit tenggorokan, enggak anosmia. Nah ini butuh kejujuran antara anak-anak dengan pembimbing akademiknya. Jadi kalau memang ada ciri-ciri itu silakan laporkan dan tidak perlu hadir ke sekolah gitu. Menggunakan masker 3 lapis atau sekali pakai. Kemudian sebelum berangkat, ini tadi saya udah bahas, alat belajarnya tidak boleh pinjam-meminjam ya Bapak Ibu, mohon disiapin untuk mengurangi adanya tukar-menukar barang yang kita khawatir dari benda itu adanya virus seperti itu. Selama perjalanan, anak-anak juga kita ingatkan pakai masker, jaga jarak, nggak boleh nyentuh-nyentuh barang apapun selain milik pribadi, berusaha kayak gitu agar tangannya tetap bersih gitu. Terus Bapak Ibu yang mengantar, mohon maaf hanya drop aja, sekali lagi saya informasikan. Sebelum memasuki ruangan juga peserta didik, rambutnya rapi, cek suhu, cuci tangan. Jadi di depan tadi video sudah ditayangkan, anak-anak yang datang semua dicek suhu. Selama belajar, ini Bapak Ibu ini saya informasi aja, untuk orang tua cukup mengetahui bagaimana prosedurnya selama belajar di kelas. Gitu. Ini selama belajar di kelas, kurang lebih seperti ini, nanti filenya juga kami berikan. Perjalanan pulang, nah Bapak Ibu perjalanan pulang, kita atur juga anak-anak biar taat prokes. Sekali lagi prokes sangat penting, mau berangkat, mau pulang, bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar hand sanitizer, itu kita sounding terus ke anak-anak. Terus bagi Bapak Ibu yang jemput pada saat jadwal, agar tidak adanya penumpukan, mohon jemputnya bisa sesuai jadwal, kemudian bisa masuk parkir di seberang sekolah. Bapak Ibu boleh silakan parkir di depan gerbang sekolah. Kalau telat
menjemput boleh konfirmasi ke pembimbing akademik biar anaknya kita berikan tempat ruang tunggu. Seperti itu, biar tidak ada bentrokan antara jadwal siang dengan jadwal pagi. Kalau memang ada yang terlambat menjemput seperti itu. Bapak Ibu, tadi ada izin ya, misalnya kita telepon, kok anaknya nggak masuk? Kita pasti telepon Bapak Ibu kalau misalnya 15 menit anaknya belum hadir. Pembimbing akademik yang telepon. Karena khawatir takutnya dari rumah berangkat belum sampai sekolah. Kita khawatirnya seperti itu. Nah, kalau memang sudah niat izin atau memang sudah tahu sakit, ada prosedurnya, kami sounding kembali biar Bapak Ibu nggak lupa, tapi kalau kelas 10 ini pertama kalinya kami sounding kembali, bahwasanya Bapak Ibu ada menu di aplikasi Bismart Orang Tua, di mana orang tua mengupload surat izin, gitu, surat izin bahwa anaknya sedang sakit, atau izin ada yang lainnya, gitu, jadi Bapak Ibu bisa upload di sini. Tata caranya bisa kita tonton lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan Kak Vito. Bisa Kak? Oke. Mohon tunggu Bapak Ibu sebentar. Nah ini menunya Bapak Ibu. Yang belum punya mohon download ya Bapak Ibu ya. Karena informasi kita banyak share di dalam Bismart Orang Tua. Ini tata caranya. Bapak Ibu upload, gimana suratnya Bu? Tulis tangan aja Bu, di foto, di upload seperti itu. Tulis tangan atau mau diketik, TTD, bikin PDF, di upload juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesulitan terkait permasalahan Bismart, Bapak Ibu bisa lapor kepada pembimbing akademik. Nanti dari pembimbing akademik akan diinformasikan kepada admin Bismart, ada Miss Yosi. Jadi kami berharap Bapak Ibu download, dan memorinya nggak besar kok Bapak Ibu. Kalau di Android namanya Bismart, kalau di iPhone namanya Sismart. Ya, Bismart Bapak Ibu, baik iPhone ataupun Android. Jadi boleh di download ya Bapak Ibu bagi yang belum punya. Ini juga kita buatkan dan informasi bagaimana prosedurnya kalau anak-anak ada yang sakit. Atau pertama kali kita cek suhu tubuhnya 37 derajat Celcius di atas. Jadi setiap mereka datang ada tim guru piket yang catat Bapak Ibu berapa suhu anak-anak yang masuk ke sekolah. Kalau lebih, khususnya yang siang, kita khawatir siang kena sinar matahari masih panas. Kita kasih taruh di UKS dulu, UKS sekolah, stay dulu kurang lebih paling lama 30 menit, nanti kita ukur suhu lagi, kalau suhunya menurun normal kita izinkan masuk, tapi kalau enggak kita harus isi lembar observasi Bapak Ibu. Jadi kalau emang ternyata ada indikasi salah satunya suhunya tinggi, kita hubungi orang tua, kemudian atau mau dibawa fasilitas kesehatan terdekat kita, puskesmas Sawah Baru, atau nanti orang tua menjemput, itu tergantung kesepakatan orang tua dengan pembimbing akademik. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, nanti pembimbing akademik akan lapor kepada Bapak Ibu. Kemudian kalau lagi belajar, ada kemungkinan mungkin pas masuknya sehat, di belajar tiba-tiba tidak enak badan, itu ada guru mata pelajaran, bisa lapor anaknya, kita bawa UKS, kita isi lembar observasi, kalau emang terindikasi ada beberapa item yang terpenuhi, kita hubungi lagi orang tua Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini lembar observasinya, ini dari pemerintah juga Bapak Ibu, demamnya gimana, saturasinya gimana, batuk pilek, nyeri tenggorokan, semua diisi pada saat terindikasi satu suhu tubuh lebih dari 37 derajat. Nah mungkin ada yang banyak nanya gini, Bu boleh nggak sih ikut pembelajaran tatap muka terbatas tapi belum vaksin? Nah saya rasa banyak yang tanya juga seperti itu. Yang pertama Ibu, kalau berdasarkan surat menteri, kita semua patokannya sama surat menteri, edaran kementerian, itu menjadi SOP kita,
bahwasanya syarat mutlak itu bukannya vaksin. Tapi kalau sudah vaksin alangkah lebih baik lagi. Misalnya Bapak Ibu sudah dorong anak-anaknya vaksin karena publik masih buka ya Bapak Ibu. Kita sangat berterima kasih Bapak Ibu mendorong anak-anak untuk segera vaksin. Kalaupun yang dari KCD kemarin kita dapat informasi memang belum ada tindak lanjutnya kembali kepada ke sekolah. Karena itu prioritasnya Provinsi Banten dan Banten belum memulainya gitu, sampai ke Tangsel. Kemudian yang paling penting itu izin dari Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu mengizinkan anak-anak untuk hadir ke sekolah dengan syaratnya sehat. Sehat itu artinya enggak demam, enggak batuk, enggak sesak, enggak nyeri tenggorokan, enggak mual, enggak diare gitu Bapak Ibu, enggak ada indikasi. Apalagi anosmia itu yang paling kelihatan ya, anosmia enggak bisa nyium, enggak bisa perasa itu tidak dianjurkan. Tapi kalau sehat dan orang tua mengizinkan belum vaksin, kita izinkan. Dan sekali lagi untuk menekan angka jangan sampai ada penyebaran virus, protokol kesehatannya nggak boleh kendor. Anak-anak mungkin dari kita ngomong, orang tua ngomong, mudah-mudahan makin terpatri gitu di hatinya bahwa oh protokol kesehatan itu penting banget gitu. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan, bagaimana prosedur siswa yang siap? Nah ini Bapak Ibu ada prosedur yang harus Bapak Ibu lewati bersama anak-anak kalau misalnya udah siap mengikuti PTMT. Pak Haji boleh di-share screen. Nah, pertama link Google Form Bapak Ibu. Mungkin sudah di-share sama pembimbing akademik, boleh di-share screen. Pak Haji. Bisa di-share screen Pak Haji? Sudah ya? Ya, Bapak Ibu ini mungkin Pak Haji bisa isi Pak Haji. Nama orang tua misalnya siapa, terserah bebas. Alamat, nomor handphone. Bapak Ibu sekarang kita update data ya, mungkin ada yang ganti nomor telepon atau apapun, ini kita sekalian update data. Kemudian nomor HP ayah, ibu, kemudian wali ini mohon diisi. Kalau ada ya walinya Bapak Ibu, kalau nggak ada di-nolin aja. Belum di-share oleh wali kelasnya ya Bu? Ada di surat Bu. Oh sudah. Ya, ada di baik, dalam Ibu. surat Terima linknya, kasih. bisa diklik. Iya Ya. baik, sama-sama Ibu. Nanti kalau itu kita share lagi deh, yang biar Bapak Ibu nggak usah buka surat, kita share kembali nanti setelah acara ini. Ini nama peserta didiknya ditulis. Ini diisinya bareng sama anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kemudian kelasnya misalnya TKJ, boleh ke bawah Pak Haji. Nomor HP anak, lokasi tempat tinggal, mungkin di sekitar Jabodetabek, alamat, kemudian berikutnya. Apakah putra-putri Bapak Ibu saat ini dalam keadaan sehat? Ini ada jawaban. Kemudian apakah punya penyakit komorbid? Kita perlu tahu juga Bapak Ibu kalau punya penyakit komorbid, untuk antisipasi dan data kami, apakah pernah, ini datanya nggak bakal kita update ke siapa-siapa, ini hanya untuk keperluan sekolah. Apakah Bapak Ibu pernah positif, apakah Bapak Ibu melakukan vaksin, nah kita mau data siapa juga yang sudah vaksin, siapa yang belum. Nextnya Pak Haji. Fasilitas belajarnya dimiliki di rumah apa aja, kalau semuanya ada boleh diklik semuanya Bapak Ibu. Kalau emang ada beberapa aja silakan diklik sesuai keadaan di rumah. Kemudian share. Nah ini bagian yang penting yang ini. Kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu jawab iya. Berikutnya. Nah di sini ada suratnya Bapak Ibu, suratnya bisa di-download ya. Di link itu namanya bit.ly. Diklik nanti ke download oleh Bapak Ibu. Diisi, mohon maaf, mohon di print. Pakai materai karena kita untuk laporan ke Dinas Pendidikan juga, kemudian diupload di situ. Mungkin untuk file aslinya jangan dibuang ya Bapak Ibu, nanti pada saat ini dikumpulkan kepada pembimbing akademik. Tapi ini untuk pendataan awal sebelum anak-anak hadir kita butuh data. Upload filenya, nah, itu harus upload Pak Haji, upload apa aja coba contohin. Karena nanti nggak bisa diklik langsung. Asal aja, apa aja.
upload, Bapak Ibu silakan. Nah, kemudian kita mau tahu anak-anak ke sekolah itu pakai apa? Diantar jemput atau angkot atau kereta atau jalan kaki dan lainnya ya Bapak Ibu. Berikutnya sesuai keadaannya. Mengapa Bapak Ibu, kita pengen tahu mengapa Bapak Ibu mengetahui atau mengizinkan, kenapa Bapak Ibu mengizinkan anak-anak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas? Nah, ini data alasan bagi yang belum menyetujui. Kalau misalnya Bapak Ibu menyetujui, ini nggak perlu diisi. Gitu. Kalau setuju, tadi upload, ini nggak perlu diisi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tadi jawabannya tidak, boleh back. Boleh back. Nah ini tidak. Bapak Ibu nggak perlu upload surat apa-apa karena tidak ada pernyataan apapun. Kita cuma mau tahu alasannya apa gitu. Memiliki komorbid atau melakukan vaksin atau jarak atau ada anggota lain yang sedang positif COVID. Jadi kita butuh data itu. Nah itu kira-kira suratnya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu nanti boleh ulas lagi. Itu sebagian. Kalau emang ada yang nanti kurang jelas boleh nanya kepada pemi akademik gitu Bapak Ibu. Sudah Miss cukup? Nah, slide saya lagi, Bapak Ibu, ini surat pernyataannya, isinya seperti ini. Saya bersedia mengizinkan putra-putri saya mengikuti pembelajaran tatap muka dalam keadaan sehat, bersedia mematuhi dan mengikuti tata tertib pembelajaran tatap muka terbatas, serta selalu menerapkan standar protokol, bersedia untuk memotivasi dan mendukung putra-putri saya dalam mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan, maka kami tidak akan menyalahkan atau menuntut pihak sekolah dan akan menyelesaikan dengan cara musyawarah apabila terjadi permasalahan ya Bapak Ibu. Ini diisi tanda tangan anaknya dan tanda tangan orang tua di atas materai. Nah ini informasi terakhir saya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah setuju, karena anaknya jatahnya hanya 1 minggu 1 kali, Bapak Ibu paling banyak 2 kali aja ke sekolah. Dan 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Kami berharap tujuannya efisiensi pembelajaran pastinya, biar tambah mengerti dan paham terkait kompetensi dasar yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Namun apabila sangat terpaksa Bapak Ibu tidak mengizinkan karena ada beberapa alasan yang sangat genting, ya kami juga serahkan kepada orang tua. Gitu. Yang penting kami diinformasikan, dikomunikasikan dan suratnya diisi, informasi juga ke akademik dan kami tunggu paling lambat tanggal 21 September ya Bapak Ibu untuk isinya. Nah itu aja Bapak Ibu informasi dari saya. Karena waktu ternyata cepat sekali, saya tadi mohon maaf kalau agak ngebut biar nggak terlalu lama, mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang Bapak Ibu boleh kita menumpang mandi, apabila ada umur panjang Bapak Ibu boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih yang sudah ikut sampai akhir, saya sangat apresiasi, semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan informasi baik, Bapak Ibu dapat yakin kepada kami untuk percaya mengirimkan anak-anaknya belajar kembali ke sekolah. Itu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.